Sahabat budaya, ritual jamu laut merupakan bagian dari warisan budaya suku Melayu di pesisir Sumatera Utara. Biasanya ritual jamu laut ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan persembahan kepada mambang laut atau penunggu laut. Selain itu, ritual jamu laut juga sebagai bentuk rasa syukur dan rezeki yang diperoleh dari laut. Tradisi ini juga ditujukan untuk pelaparan yang diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan para nelayan. Prosesi ritual ini dilakukan dengan menyertakan jamuan sesajen yang ditujukan kepada penghuni laut. Kemudian dilanjutkan dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin tokoh adat dan pawang laut setempat. Peran pawang laut dalam ritual ini sangat penting karena diyakini memiliki kekuatan magis untuk berkomunikasi dengan roh-roh gaib penunggu laut. Demikian kabar Ratna Pro 4. Dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita
masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali di kabar pagi obrolan santai Bari Basa edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Desember 2025. Saya Ruslan hadir kembali menemani Anda dalam program acara Bari Basa. Nah, Bari Basa pagi hari ini kita mengangkat salah satu topik ya, berkaitan dengan berita yang dikemukakan oleh tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Makassar, yaitu kaitannya dengan perubahan alih fungsi rumah menjadi warkop ya, atau tempat ngopi. Tapi bukan persoalan merubah rumahnya menjadi kafe, tapi yang menjadi persoalan ketika membuka usaha tapi tidak dibarengi dengan tempat parkir yang memadai. Jadi sehingga menjadi satu sorotan bagi Dinas Perhubungan Kota Makassar supaya ketika mau membuat suatu usaha baik berupa kafe ataupun tempat-tempat usaha apapun itu diupayakan dibarengi dengan tempat parkir yang memadai. Jadi topik Bari Basa kali ini kami mengangkat di Pro 4 yaitu kapasitas, artinya kesesuaian ya dalam membuka usaha. Jadi orang yang mau membuka usaha apapun itu ketika ingin membuka usahanya tentu memikirkan juga dengan kondisi di sekitaran tempatnya. Misalnya menjadikan rumah sebagai tempat usaha, apakah itu usaha berupa kafe ataupun rumah makan. Yang pastinya ketika mengundang banyak pengunjung ke tempat itu tentunya harus melihat dulu situasi kondisinya ya. Jadi kapasitas itu menyesuaikan, artinya kapasitas itu artinya memantaskan, wajar atau patut. Jadi berarti kapasitas itu adalah mendirikan sesuatu yang sepantasnya. Baik, yang mau bergabung boleh bergabung di acara Bari Basa pagi hari ini di 0811 400 922 ya. Di 0811 400 922. Assalamualaikum Bari Basa. Dari Umar di Pampang 1. Bang Umar di Pampang 1. Apa kabar Bang Umar? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Teruslah juga sehat ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Amin. Oke, kita Kalau parkir nih. ya bukan hanya parkir tapi maksudnya kita mapasitin aja. Jadi ada biasa orang yang buka usaha itu tidak memikirkan kondisi rumahnya. Misalnya bukan hanya tempat warung makan atau warkop. Pikirkan juga misalnya orang biasa ada juga yang bikin las misalnya. Itu kalau malas itu kan biasanya apalagi di dalam kompleks harus kimapasitin aja. Artinya kalau waktu malam ya mungkin Jamil lagi membuat aktivitas karena mengganggu tetangga misalnya. Itu yang dibahas. Jadi ini lebih luas ceritanya, kita mau pasitin aja ini yang mau dibahas ini. Artinya wajar atau tidaknya
pantas atau tidaknya. Sama dengan Pak Umar nih bikin usaha panti pijat kan wajar di dalam lorong. Betul. Iya. Saya masuk juga ini. Artinya si Tina aja Jito karena tempatnya cukup Ji, ada di tempat prakteknya juga, tidak banyak Ji mengandung mengganggu tetangga. Iya. Ya, kebetulan kan saya punya panti pijat juga tuh. Iya. Sebagai usaha kecil-kecil lah. Iya. Kebetulan ini di depan rumah kan kalau motor bisa aja sampai 3 motor. Iya. Kalau motor. Iya. Kalau Tapi mobil? Kalau mobil ya di luar lorong ya mungkin ada gangguan juga. Oh gitu ya. Ya jadi kalau mau kita datang ke kliniknya Pak Umar naik mobil, naik motor lagi. Iya. Betul itu. Banyak juga kesempat-sempat begitu. Yang kita bawa truk. Siapa tahu ada. Kebetulan ini dibahas. Iya. Siapa tahu keseng ada yang capek-capek sakit-sakit badan dan mau datang di sini. Iya. Pakai motor aja. Jangan kita bawa bulldozer juga. Baru parkir di depannya, tidak bisa lewat. Tidak kayak biasa kan orang-orang yang kerja berat itu yang capek badannya, misalnya sopir truk misalnya. Oh iya betul. Jangan makin bawa truk tak ke dalam. Iya ada juga deh. Tapi tidak nambah. Pernah juga nambah di sana di dekat asrama itu. Kalau masih di tanah di depan asrama tuh. Iya. Dia bilang, saya parkir mobilku Pak. Di mana? Di sana di depan asrama tentara di dua itu. Karena mobil besar saya mobilku karena oh ya bagus itu Pak. Jangan bawa sini masuk di lorong ya. Marah. Iya. Kalau pesawat tuh dikirim mendarat di atas atas. Sembaran. Kalau pesawat radio enggak apa-apa jadi. Pesawat betulan kalau pesawat HP ini. Kalau pesawat radio aja enggak apa. Betul di sini ada kerjaannya tuh, bisnis di sini ada 5-6 orang. Ya. Dia bilang dari mana ini Mas? Saya dari di Bandung ini, dari Jakarta, Surabaya. Oke. Betul saya lihat itu Bapak nama di luar tapi aku mampir di sini. Kayak gitu ceritanya. Iya. Tapi saya dengar tuh banyak juga bikin usaha, tidak sediakan parkir. Ya, itu yang rumah-rumah itu jadi warkop. Itu kan mengundang banyak pengunjung. Masukku sediakan dulu tempat parkir. Iya. Betul. Sama juga itu tetap pakai mobil, beli mobil seperti ada apa Nah, itu namanya tidak mapasitina aja. Artinya beli dulu garasi baru beli mobil. Jadi ini memang harus dibahas begini atau supaya tidak mengganggu orang banyak. Iya, betul. Seperti yang mau tahu ada mobil aja parkir di rumah. Iya, tidak ada parkir tapi lapangan di depan rumahku saya. Jadi kan aman gitu. Ya, yang penting tidak mengganggu orang banyak kan. Enggak Ji. Ya, oke. Iya. Yang penting saya ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, Bari Basa. Bari Basa dari utara kota, Pak Sulaiman. Dalang. Pak Sulaiman, Di. Iya. Gimana kabar tuh? Saya tinggal di Tinumbu Dalang, Bu. Wah, saya pernah masuk di lorongnya Pak Suli nih. Iya, dekat rumah tetangga aku, Bu. Dekat rumah tetangga tak. Tapi tidak ada Ji usaha-usaha yang mengganggu tetangga di sana, Di. Atau tetangga banyak di sini. banyak tetangga juga yang bikin usaha tapi iya. Mulai dari ujung sampai ujung Tinumbu, Bu. Iya. Mapasitin aja. Iya. Tapi masukku usahanya itu tidak mengganggu orang gitu kan. Ada juga memang itu usaha yang memang tidak sesuai kondisi lingkungannya. Tidak sesuai dengan kondisi jalan. Iya, kondisi jalan. Jalanan, Bu. Iya. Mak balu Tony di lalengi. Iya. Di lalu artinya mapasitin aja, jangan merugikan orang lain. Iya. Jangan merugikan orang lain. Bisa berusaha tapi ada carikan tempat parkirnya, Bu. Ya, kayak saya kan depot air minum artinya tidak bawa aja mobil tetapi motor jadi kalau mengisi air galon ya di dalam pekarangan rumahku Ji. Jadi artinya sitin aja lah dengan usaha dengan sitin aja. Iya. Tapi jalannya gitu tak? Usaha tambah. Oh ya, alhamdulillah. Galon. Jalan Di.
Tapi mak gandengmu bagi idik di. Iya, siapa ka penggandengnya? Iya, tapi mak pasti tina jamu idik mbok. Iya. Artinya mbok lihat kita kodong orang lewat mau lewat, jangan mengganggu jalanan. Iya, ada juga biasa Pasti kuliah tina aja, Ki. orang bikin usaha laundry di dalam lorong. Jadi itu jalanan tempat menjemur. Jadi gimana caranya orang mau lewat? Iya, Jalanannya cuma untuk melewati satu motor baru tempati menjemur. Sama mini yang disoroti oleh dinas perhubungan. Rumahnya dijadikan usaha warkop, tapi tidak ada tempat parkirnya. Jadi itu Dan pengunjung. tidak ada tempat parkir. Nah, Pengunjung kodon lapangan mina jadi apa? Jalanan dijadikan parkir. baru yang berkepentingan tina lihat-lihat aja buat dia. Ya. Lihat di. Iya. Biasa tongi lewat itu petugas ka. Tidak na jampang itu tidak singgai na tegur begitu. Biasa ko maaje. Ya, halo Mbok. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Sampai gitu Dengka. lah nuna pasul. Oh, Dengka nanti. Iya, Mbok. Iya, bagaimana menurut ini Dengka nama pasitin aja dalam buat usaha? Menurut saya itu pasitin aja. Jangan mengganggu. Kalau kita bikin usaha disesuaikan dengan ukuran Lokasi. depan rumah tak, misalnya lokasi sesuai dengan lokasi Iya. tanpa merugikan orang lain. Misalnya ada itu di warkop kan di sini pusatnya warkop Iya. di Jalan Tinombo. Oh, banyak yang begitu ya, tidak ada lahan parkirnya. Tidak ada lahan parkir gitu ya. Banyak juga kulihat di pinggir-pinggir jalan ada di sekitar Tinombo itu, di pinggir jalan itu motornya biasa mengganggu, Mbok. Mengganggu kalau mau lewat. Maksudnya? Karena dia melewati nih jalan badan. Oh, iya. Iya. Jadi makanya itu kalau kita mau bikin yang seperti itu, misalnya bikin warkop, disesuaikan juga dengan lokasi. Iya. Misalnya di depan rumah harus ada garasi yang luas, supaya itu motor bisa parkir di dalam. Di dalam juga diparkir supaya tidak mengganggu orang. Iya. Betul, tapi sekarang kuliah apalagi kalau malam minggu itu di sekitar di luar itu lorong 149 itu di pasar. Kalau pasar Ciduk. Pasar Ciduk. Oh, pasar Ciduk dia kan ditutup memang jadi situ kalau malam iya, setiap iya. malam. Iya, tapi parkirannya juga Mbok di situ. Saya biasa mikir Kak, kalau naik mobil Kak baru aku mau sekali ke sana. Berpikir masuk di situ. Iya, Mbok. itu juga kita pengunjung juga berpikir malah, apalagi kalau bawa kendaraan roda 4, di mana mau parkir ini? Saya mau parkir dekat rumahnya Pak Sul, jauh kok jalan kaki itu. Itu kalau malam Mbok bilang ada biasa keluarga yang mau ke rumah bilang nanti besok video baru ke sana Kak, karena kalau malam tidak bisa parkir di situ. Iya, susah parkir kan, jangan kan motor saja harus cepat-cepat cari tempat parkir. Ini Pak, kalau pasul ada orang mau anotasi di sekitar sini betul. Iya. Nah dia yang panggil Ustaz. Menelpon dulu, bilang tidak bisa Kak masuk ini, arahkan dulu ini. Karena di lokasi tak iya, Nabi Laman tuh tidak bisa masuk mobil. Mana nih di parkiran ini? Oh iya. Jadi dia taruh mobilnya disimpan mobilnya di agak jauh. Iya. Baru dibonceng masuk sama paspor. Iya. Itu juga bisa meresahkan orang, betul? Iya. Karena berpikiran itu orang kalau ngelihat itu parkiran
pasti enggak enak jadi rasa. Iya. Iya, oke Pak Nyambo. Ye, makasih banyak. Iya, Dengkana. sehat selalu. Ye. Iya. Sehat. Suara Budaya Solo Sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Daeng Kanang. Saya gang Pak Sulaiman di Tinumbu ya. Tinumbu bagian dalam. Jadi memang di sana tuh padat juga ya karena banyak aktivitas usaha sehingga mengganggu pengguna jalan ya. Ini mudah-mudahan menjadi upaya untuk bagaimana penataannya, sebenarnya penataan yang perlu dilakukan ya supaya tidak juga mengganggu aktivitas pengendara di jalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari Delumu, sekarang lagi di Jalan Tarakan. Oh, lagi di Jalan Tarakan gini, Di. Tarakan padat juga itu, Delung. Iya, padat sekali. Bisa truk-truk paling banyak di sana, Di. Ini yang di luar ini dari lorong, terutama trek. Usaha ekspedisi tosi di situ di usahanya ekspedisi itu. Dek patona pat sitin aja. Pak Dena di udah melalo. Iya. Alena mani makuasai koro. Nah, ini juga jadi harus jadi perhatian sebenarnya juga usaha ekspedisi apalagi ruang-ruang harusnya memang cari tempat yang lebih besar ya, yang bukan jalanan yang karena banyak memang parkir kulihat truk-truk bukan truk biasa di sana, terontong sampai bukan terontoar ada itu yang yang panjang terontong iya, truk terontong lah. Iya, terontong kapan namanya? Iya, pokoknya besar jadi, sekali. Satu di mau lewat macet nih semua karena dia yang menghalangi di jalan tuh. Iya. Padahal berapa orang gini mau lewat. Betul. Deh nama pasitin aja. Kan saya sering lewat di situ kalau masuk ke buru-buru tuh biasanya lewat pinggir tol. Di situ padahal naik motor aja ini. Iya. Setengah mati lewat karena mobil-mobil truk. Nah, naik motor itu semua dengan mobil-mobil kecil, tapi itu padat sekali di situ. Iya, karena kan itu lama bongkar barangnya itu, Di. Iya, mana itu mobil saya lihat juga parkir itu pas sendok-sendok barang. Iya, pas sendok-sendok barang kah. Itulah artinya harusnya mapasitin aja, cari tempat yang memang mendukung lah usaha tidak mengganggu juga pengguna jalan. Sama yang disoroti oleh Dinas Perhubungan ini mengenai rumah-rumah yang dijadikan warkop ini harusnya mempertimbangkan juga ada lokasinya. Yang kasih izin ini yang dia soroti. Banyak saya lihat warkop ini, terutama ini yang di Jalan Tarakang banyak sekali. Baru iya. Parkirannya itu kan tidak ada. Iya. Itulah. Mengandalkan jalanan. Ini juga di lorongku. Tidak bisa karena punya semua mobil toh. Iya. Baru di depan rumahnya aja parkir. Itu yang acara tak besok di sekitaran situ juga. Iya sini. Ditarakan Di. Iya, di luar mah orang parkir. Iya, Di. Ada gitu pusat pangku di luar lah. Saya besok jalan kaki mas saja Di. Kusimpan motorku di RRI baru jalan kaki ke sana. Ngos-ngosan kenjo. Bagi tonjenya pun batu kecil puruk magito. Iya, langsung turun perutku kapan, Di? Iya. Jadi ya yang mana jama-jama ngede. Dinaro di pasitan aja tina jamana. Iya, kali ngeki. Jangan orang mengeluh semua. Iya. Tidak bisa bilang kok dong. Kali ngeki baca. Bicik-bicik mami. Motor kita enak kuasai. Kenapa kalau begitu betul? Apalagi orang berduit kan tidak berani orang bilang. Yeah. Bicik-bicik mama. Nah itu dia berarti ini juga masalah izin usahanya ini sebenarnya yang perlu diperhatikan ya. Artinya yang memberikan izin usaha kan perlu juga mempertimbangkan itu. Wah, ini
Ekspedisi ini luar biasa, banyak tempat yang dia makan. Betul, jadi ini harus saya bilang ini nomor satu ini ekspedisi. Banyak sekali anunya tempat nak pakai. Rumah balu-balun joeng, tenang pule. Karena pernah itu kodong jualan gak di luar rambut toh, steller di tarakan depannya di bawah pohon itu, tapi deh kalau masuk itu tereka maju mundur, nataba. Apalagi kalau pas parkir depan tempat jualan tidak kelihatan. Iya, baru setengah mati tahu nggak jangkit parkir di sini kan tidak lihat ke pembeli aku dong. Kodong. Tena apa bali. Bajikan istirahat makrong apalagi bos itu. Iya. Ya mungkin itu membawa anu foto komentarku. Iya. Lanjut tugas ki Suara Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Assalamualaikum. Iya, dari mana ini? Ya, Wahyu di Goa. Wih, Pak Wahyu di Goa. Ini kalau Pak Wahyu ini mau pasitin aja di usahanya di. Ya, sitin aja gitu, artinya tidak mengganggu di tetangga karena luas. Tidak ada mengganggu, tidak mengganggu. Harus. Terkadang orang-orang yang punya penyakit hati malah terganggu. Oh, ada penyakit hati lagi. Iya. Karena ditami namanya sifat manusia toh. Iya, tapi kan tetangga. Tapi kan kita kalau itu barang-barang tadi tidak di luar gitu, di dalam pekarangan rumah tadi gitu. Dalam rumah, dalam teras ya. Itu. Bahkan kendaraan juga dalam rumah. Aman berarti itu. Iya, itu yang begitu. Tidak ada mengganggu sama tetangga, tidak ada. Itu namanya memang pasitin aja. Kebanyakan saya lihat ya. Iya. Dia beli mobil tapi dia lupa bikin rumahnya. Akhirnya yang menjadikan dan rumah itu pinggir jalan. Pinggir jalan di. Iya. Jadi ini buat yang ada rezekinya beli mobil ya, bikinkan dulu rumah mobil tak. Ya. Parkirnya. Jangan sampai mengganggu, ya kan? Iya. Apalagi kalau macam-macam orang-orang jualan biasa. Apa kata temanya nih, Mbok? Pasitin aja itu artinya wajar atau tidaknya membuka usaha. Kan ada ini sekarang ini banyak rumah-rumah dijadikan sebagai warkop, tapi tidak disiapkan lahan parkirnya, jadinya masyarakat pengunjung itu parkir mobilnya di depan warkop tapi menggunakan bahu jalan. Iya, itu jadi memang ini harus juga diperketat izin usahanya. Kalau memang jangan juga Mbok, yang parkiran jalan bahkan jualannya saja biasa memakai badan jalan. Ada tong juga yang begitu. Ya, sementara kita ini bayar pajak kendaraan ini bukan untuk kendaraan kan bukan untuk dijadikan tempat jualan. Iya. Tapi di tempat dalam berkendaraannya betul itu. Ini mudah-mudahan ini bisa lebih didisiplinkan lagi sedikit. Iya. Atau perlu disiplin banyak. Banyak harus banyak. Karena ini Dishub yang menyoroti nih, karena sekarang banyak rumah yang berubah menjadi tempat usaha tanpa analisis kebutuhan parkir. Jadi akhirnya menimbulkan masalah baru, yaitu kemacetan di sejumlah titik. Betul. Iya. Memang ada sejumlah titik ya. Yang tapi yang perlu disoroti juga, Mbok ya. Iya. Misalkan kayak saya biasa lewat di Boulevard ya. Iya. Biasa lewat di Boulevard kalau misalkan ya orang-orang besar lah adalah paling dalam tanda petik ya. Mungkin singgah makan apa segala macam, diikuti beberapa pengawalnya apa segala macam. Iya. Itu dia memakai badan jalan. Nah, itu juga perlu didisiplinkan. Iya. Ya kan? Ada juga beberapa hotel itu menyiksa juga pengendara, apalagi kalau ada pesta. Wih, tidak muat ke tempat parkir, akhirnya di jalanan jadi sasaran tempat parkirnya. Ya, betul. Artinya kalau parkirannya kalau misalkan pesta cuma parkirannya saja memakai badan jalan, agak mendingan Ji. Tapi kalau pelaminannya jalanan dijadikan pelaminan. Itu kan tak 2 hari 3 hari Ji. Maksudnya yang permanen inilah yang kita persoalkan, karena bukan hanya dalam waktu sebentar, ini akan setiap hari.
Kayak tadi ini rumah-rumah makan. Betul. Tapi itu yang didisiplinkan itu yang kalau mau pesta dia pakai jalanan jadi pelaminan. Apalagi kalau umpama jalan-jalan utama. Iya. Setengah mati muter balik jadi. Walaupun misalkan hanya sebentar ya, tetapi sangat mengganggu. Iya. Karena itu jalanan kita bayar dengan pajak kendaraan. Tidak mungkin setiap rumah itu yang pakai pesta dia ke dinas perhubungan bayar pajak. Itu sangat mengganggu. Kecuali kalau umpama macam-macam di lorong yang ada jalanan alternatif lain, tidak masalah. Baik, paling nggak itu yang sering kulewat itu yang daerah mana itu yang Potrek ke sana kan, di situ kan sempit jalanannya. Jadi kalau ada yang tutup baik sana kalau mobil kasihan, apalagi di lorong jalur alternatifnya ini lorong-lorong. Jadi kalau mobil itu sesa kodong lewat lorong pas-pas Apa pakai badan jalan kalau cuma lorong-lorong saja, tapi kalau ada alternatif lain. Yang Potrek ke sana yang Potrek ke sana tembus dengan tol itu beda dari sesa. Itulah. Saya pernah satu kali mengalami itu bawa mobil gemetaran kakiku karena ini pas-pas sekali lorongnya. Itu yang saya bilang, biasa saya mengeluh berkeluh kesah. Iya. Kalau umpama ada misi itu maaf jalan ditutup ada pesta, enaknya itu saja ada pesta. Baru jauhnya muter kalau mau muter balik. Jadi ini buat semua warga ya, kalau maki acara hajatan, jangan ke jalanan jadikan pelaminan. Pasitin aja lah. Jangan ke jalanan jadikan pelaminan. Karena itu jalanan itu untuk kendaraan, bukan duduk pengantin. Itu. Ya, jadi apanya kita yang di jalan kasihan. Setengah mati. Jadi kalau umpama kebetulan namanya juga orang kepentingan kan beda-beda, Mbok ya. Iya. Ya, punya kepentingan beda-beda. Harus putar balik lagi apa segala macam. Siapa tahu pembagian warisan tidak dapat bagi warisan gara-gara pengantin. Oke, Pak, makasih. Jadi inilah artinya ada namanya penyesuaian ya. Ya, pasitin aja. Ditempatkan pada tempatnya. Macam itu pasitin aja ya. Iya. Iya. Oke, Pak Mbok. Iya. Ya, cek selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Delimpo di Pau-Pau. Gimana kabar tak? Terima kasih Pak Mbok. Sehat saja Ki Deng. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah kita juga sekeluarga sehat walafiat. Amin. Sukses. Amin ya rabbal alamin. Iya, silakan ini kita bahas jadi aja. Tema kita hari ini itu cukup menarik. Iya. Karena betul-betul kita rasakan ini sebagai orang kota ya. Iya. Ya, karena ini marak. Jadi khusus saja kita bahas tentang warkop ini. Karena kalau misalnya hajatan saja itu kan tidak lama, tidak permanen. Iya, yang paling permanen 1-2 hari selesai. Yang permanen ini yang sesuai. Iya, karena kalau warkop itu permanen. Iya. Jadi saya punya usul ke pemerintah kota, itu setiap ada yang mau mengambil izin seperti ini, itu harusnya jangan cuma tanda tangan saja pemerintah kota, artinya yang berkompeten di situ, tapi perlu juga barangkali ikut serta itu tetangganya. Iya. Jadi kalau tetangga tetangga itu tidak mau tanda tangan di dalam izin itu, jangan kita juga di atas tanda tangan. Iya. Karena kalau dibiarkan, artinya sekalipun tetangga kita tidak memberi restu, kemudian kita paksakan untuk kita buat itu apa yang kita inginkan, itu jelas konflik itu bisa terjadi. Iya. Ya, itu. Jadi harus Pak, tapi mohon nih pemerintah kota kalau ada orang minta izin seperti itu harus tanda tangan tetangga kiri kanan. Saya ingat sistemnya ini Delimpo, waktu ada biasa itu mau pasang tower itu kiri kanan depan belakang itu diminta tanda tangannya. Ya harus. Ya, supaya betul-betul dia sepakat nggak ini. Karena ini radiasi. Betul itu. Ya, karena ini memang perlu ditata ini karena memang sudah menjamur. Iya. Nah, kemudian bukan hanya jalan-jalan besar. Yeah. Kalau seperti hotel itu kan memang besar, seperti Pengayoma, Bolivar itu kan, biar dapat bahu jalan itu tidak macet karena luas. Yeah. Tapi kalau lorong itu harusnya memang tetangga harus tanda tangan. Artinya setuju itu? Iya. Ya karena kalau tidak jelas merasa terganggu itu.
Iya, karena misalnya seperti ini, kita punya rumah kan cuma misalnya 6 kali panjang ke belakang. Iya. Berarti yang kita harus pakai itu cuma itu 6 meter kali setengah jalan. Iya. Tapi kalau pengunjung kita membludak, artinya agak ramai, itu jelas kapasitasnya itu tidak memungkinkan. Pasti diambil ke halaman rumahnya orang. Itulah. Iya, jadi barangkali Bapak Ibu yang mau berusaha untuk ini itu perlu pikirkan itu, Pak. Perlu dipikirkan. Iya. Karena sebenarnya itu kita yang lewat di situ itu kalau mengalami kemacetan memang tidak bilang-bilang Ki. Tapi hati kita di dalam itu nuku-nuku kita. Berdoa sambil nuku-nuku. Iya, kenapa misalnya nak boy katina sisa kan begitu. Iya. Ya, jadi cocok tadi kita punya judul ini artinya kita saling pengertian lah seperti itu. Iya. Jangan kita mau enak, orang lain susah. Iya. Itu tetangga mungkin 1-2 hari dia bisa maafkan kalau membludak nih. Iya. Baru banyak juga rezeki mungkin hari ini mobil itu mobil biasa nanti besok mengkilat, banyak tanam untuk kau. Saya ya kan begitu. Iya. Ya, jadi barangkali mudah-mudahan acara kita ini didengar oleh yang berkompeten, khususnya pemerintah kota. Ya, kita evaluasi lagi kembali Pak ini isi warkopta. Kalau perlu kita pakai radius. Radius seperti Pertamina toh? Iya. Ya, jadi Pertamina itu kalau ada di jalan itu ada Pertamina yang kita buat pom bensin, itu harus pakai jarak. Misalnya 100 meter atau 200 meter ke sana, radius baru bisa bangun lagi. Nah, ini keliru ini pemerintah kota, artinya kalau dia minta izin. Yeah. Jadi maunya harus diperhitungkan juga jaraknya itu kalau perlu 50 meter harus ada lagi. Yeah. Kalau marak seperti sekarang itu mungkin berjaya tak 5 warkop itu susah sekali. Buntuin juga agang. Ya saya kira itu Pak Ambo. Iya. Ya, sukses sehat Ki. Amin. Mudah-mudahan ada lagi di belakang kita ini lebih hebat lagi. Masuk supaya ada saran-saran kita berikan pemerintah kota dan bapak-bapak ibu kita yang mau berusaha warkop. Ya, saya kira itu saja Deko. Sukses sehat Ki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, sebentar kita lanjut. Kita hadirkan dulu kelong berikut ini ya. Gara-gara
Jika Anda mendengar lantunan mantra dari masyarakat Bugis Makassar yang pakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Angin lalu, angin rewa, angin mudani, lepaki mai, patak gili ka atina iyanu, palatura ka seleku udani, komatin roy, tadurang nga, kopaseding, kotorang nga. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untayan kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, selamat budaya, balik lagi di Kabar Pagi obrolan santai. Kita buka kembali penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi muslimin dan muslimat yang berbahagia. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dulu ini? Lain suaranya kedengar. Ya. Dari siapa dulu ini? Dari Andi Akbar. Oh, Andi Akbar. Saya tidak berani sebut nama karena setiap hari itu beda-beda namanya. Iya. Jadi kita harus yang menyebutkan tuh jadi supaya tidak salah, Kak. Iya, betul sekali. Bapak Sitina aja. Lagi Bapak Sitina aja toh. Iya. Dibahas. Ya, kita bahas ini Bapak Sitina aja dalam membuka usaha. Terkait dengan banyaknya ini marak usaha-usaha rumah dijadikan tempat usaha. Kalau kita mau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan sebenarnya susah. Susahnya? Karena tidak semua itu tempat berada di tempat yang strategis dan sesuai dengan keinginan kita apalagi dengan orang lain. Iya.
susah. Karena yang menjadi sekarang prioritas, yang penting ada tempat bisa disewa. Oke. Ya. Kita pilihkan usaha di situ. Ya kan? Kan begitu semua sekarang prinsipnya. Yang penting ada tempat bisa disewa dan tempatnya sangat strategis, ramai dan sebagainya. Ya sudah. Nah, ini pelaku usaha memang ini jadi mengerti betul bagaimana kondisi. Iya, karena kalau tempat. kita mau mencari sesuai dengan kriteria yang harus punya ini, harus punya itu, susah. Dan hampir memang semua tempat yang ada di Makassar itu, sebagian besar tidak punya itu. Parkir kan, apalagi ruko-ruko. Jadi baru memang celakanya. Kalau saya pikir-pikir, sebagian besar ini, terutama usaha warkop ya, tidak mempunyai izin dari pemerintah. Tidak mempunyai. Hampir sebagian besar itu warkop di Makassar tidak punya izin usaha dari pemerintah. Makanya itu banyak warkop itu seperti jamur di musim penghujan itu. Karena gampang, punya modal, ada tempat mau disewa ya sudah. Oke. Mau dia ada dalam parkirnya atau tidak, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Apalagi pengunjungnya warkop ini kan biasanya lama ya, beda kalau warung makan mungkin kali 5 menit 10 menit paling lama selesai. Sebenarnya rumah makan atau resto atau apa sama juga sebenarnya. Apalagi resto yang singgah itu kan rata-rata mobil. Iya. Kan lebih parah lagi. Seperti itu. Saya kira seandainya semua warkop punya izin dan ditentukan sesuai dengan syarat yang berlaku, saya kira kurang warkop yang ada di Makassar kurang. Iya, itu dia karena begitu maraknya karena rumah sendiri diubah jadi kafe. Tapi diubah jadi kafe. Persoalannya kondisi tempat tinggalnya mungkin tidak memungkinkan membuka warkop. Itu kan karena segampang itu kan. Artinya mau ada tempat warga atau tidak terserah, ya kan? Bagi mereka terserah. Bukan urusan dia. Karena selama ini kan, saya dikasih contoh di Jalan Tinumbu kan, itu warkop di situ, mungkin tempat penindaran di situ warkop. Jarak berapa meter ada lagi. Si Jepe. Berhadapan lagi. Apa punya lempar tidak? Ya parkir di bahu jalan. Lagi saya kasih contoh. Ini yang paling besar ini, Al-Sahra. Di Jalan Bandang itu. Itu pengunjung kalau pagi sampai di tengah jalan itu, parkir mobil. Di garis putih itu. Kalau ada yang tidak percaya silakan jalan-jalan Pak. Pagi itu sampai ke situ. Mobil di situ berjejer, baris dua di situ. Nah, kalau disuk mengeluh, bacaan salah sendiri, kenapa tidak ke situ? Ini kan di sub ini dia masalah parkirnya. Kalau izin usahanya itu ada yang memang cocok izin usaha. Itu masalah parkirnya kan kenapa tidak ditegur itu? Iya. Dia parkir di bahu jalan. Itu kan wewenang dari disub. Kenapa? Dia datang di situ cuma datang saja menegur dan sebagainya. Setelah itu tidak ada lagi. Kembali lagi seperti semula. Kenapa dibiarkan itu Pak? Apa karena memang ada setorannya banyak? Sehingga Anda tidak berani menegur itu. Itu kan sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi kenapa disub tidak pernah bertindak tegas terhadap itu? Itu kan jadi pertanyaan. Yang hanya Anda itu bertindak tegas terhadap yang menengah ke bawah, yang kecil-kecil. Mungkin yang tidak bisa memberikan setoran banyak, sehingga mereka bisa ditindak. Dan pemerintah juga seharusnya menerbitkan perda bahwa setiap usaha harus mendapatkan izin dari pemerintah. Selama ini kan adakah? Coba beri itu warkop ada di situ. Apakah mereka sudah punya izin untuk mendirikan warkop di situ? Seharusnya kan harus ada izin dengan ada ketentuan yang harus ditaati, terutama di lahan parkirnya. Itu kan memang sangat merepotkan. Karena parkirnya, pengunjungnya parkir di depan pintu pagar orang. Itu kan menyusahkan. Setiap orang mau keluar teriak lagi, siapa motor ini? Ya kan? Iya. Nah, seperti itu. Tapi kan pemerintah tidak pernah
memberikan sebuah aturan. Seharusnya ada pemerintah benar-benar suatu aturan. Tapi memang kayak pemerintah tutup mata. Nanti setelah ada baru pemerintahnya seperti kan banyak yang ada di Boulevard itu, kan bermasalah juga di situ mengenai tempat parkir kan? Iya. Kenapa dibiarkan di situ ada usaha di situ? Sedangkan sebagai untuk parkir tidak ada. Kenapa dibiarkan? Kan itu bertanya bagi masyarakat. Kenapa dibiarkan itu? Nanti baru ada protes dari masyarakat, baru Anda mau bertindak. Ya kan? Padahal itu kan itu berizin itu. Kenapa itu syarat untuk mendirikan sebuah resto atau dan sebagainya harus ada lahan parkir, tapi itu tidak diperketat itu. Coba di situ pemerintah itu survei itu. Tempat usaha apakah itu warung atau resto yang ada di Makassar, apakah itu semua berizin ada sesuai dengan aturan yang ada, harus punya lahan parkir. Kalau saya itu amati di sekitar sini saja, hampir semua itu restoran yang ada di sini dengan warkop-warkop yang ada di sini tidak mempunyai lahan parkir. Tidak mempunyai lahan parkir. Apalagi mungkin surat di sini mungkin tidak ada juga, izin usaha juga. Orang kan gak gampang. Ada ruko mau disewa, oke lah. Tidak ada cuma satu. Coba periksa semua itu satu-satu. Ada tidak? Ya. Gitu. Dan parkirnya ada tidak? Mulai dari situ, sepanjang jalan Tinumbu itu, warga bisa lahan parkirnya tidak ada. Di bahu jalan semua. Jadi lagi-lagi penegakan aturan yang ketat ini lagi ya, yang masih perlu. Itu pengaturan ketat itu cuma dianji saja. Tidak ada itu, mau mau tegas tidak ada. Panas penesti ayam gitu. Iya, panas penesti ayam itu disuk. Apa? Ini kenyataan. Sudah lama ada di situ, bolak-balik di situ, tapi apa hasilnya tidak ada. Karena saya bisa temukan di situ. 1 mobil, 2 mobil, ada kapal dinasnya di situ. Tapi apa? Apa hasilnya tidak ada hasilnya, tetapi seperti semula. Jadi memang ini sebenarnya sekarang formalitas saja datang di situ. Karena adanya keluhan masyarakat, tapi tidak ada tindakan tegas. Pembiaran. Ya mungkin kan itulah. Ujungnya duit. Tapi sudah banyak laporan masyarakat Pak Jono ya terkait dengan sudah lama itu dikeluhkan itu masyarakat melalui radio bukan hanya di radio lain juga banyak yang keluhkan itu. Tapi kenapa dia sudah tutup mata itu? Dia pernah tidak tegas itu. Itu tadi Kak. Pantas masyarakat curiga. Jangan sampai nih Pak, memang tempat amplopnya. Itu kan tanda tanya memang. Kenapa ini tidak bisa ditegasin? Nah ini sudah lama ini barang ini. Sudah lama. Tapi itu tadi. Berani nggak wali kota menindak itu? Saya yakin tidak berani Pak wali kota yang sekarang. Ya. Jadi tolonglah Pak. Mungkin Pak Wali Kota sekarang itu perlu menerbitkan sebuah aturan lah undang-undangnya bahasa setiap yang mau mendirikan usaha, warkop dan resto harus mempunyai izin. Harus menunjukkan izin ke pemerintah dengan mentaati segala persyarat yang ada. Terutama dalam parkirnya Pak. Karena memang sangat menyusahkan tetangga-tetangga di situ. Karena ini depan rumah aja dijadikan sebagai Karena ini berita yang diturunkan oleh Radio Republik Indonesia Makassar ini memang Dishub Makassar yang meminta instansi terkait, artinya memang antar instansi yang satu dengan instansi yang lain ini ada masalah kebijakannya ini yang harus sinkron ya. Kalau misalnya mau mengeluarkan izin, berarti juga harus mempertimbangkan ini nilai dari sisi penggunaan jalan, penggunaan parkir. Iya, ini kan tempat ini sebenarnya anunya. Iya, mungkin di satu sisi mau tegas, tapi di sisi lain ada yang melarang lagi. Ini tidak jadi, dan ini Pak Api ini memang tegas membuat sebuah aturan yang jelas bagi pelaku usaha, ya kan, terutama yang warkop, kafe dan resto, memang harus diperhatikan tempat parkirnya itu. Baik. Ya ini kan sangat membangun ketertiban berlalu lintas lah, ya kan, seperti itu. Baik Pak Jono, pas jam dulu. Oke, makasih masukannya. Saya selalu. Jangan lupa besok. Besok hari apa itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jono. Oh ini saya lihat di jam dinding jam 8. Ternyata di jam komputer masih 4 menit ya. Kita masih bisa terima satu penelpon dulu di 0811 400 9250 ya. Sekali lagi di 0811 400 9250 ya. Berlomba-lomba nih masuk ini WA nih. Silakan sahabat budaya, kita terima dulu penelpon. Mana nih? Iya. Sekali lagi yang mau bergabung di 0811 400 9250. Mudah-mudahan bisa terangkat ini. Kita coba buka dulu line telepon biasa. WA ini sepertinya lagi setengah mati menerima nih jaringan telepon dari Anda ya, karena banyak sekali yang mau masuk. Oh, sudah bisa nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa. Iya. Baribasa dari Hamzah. Pak Hamzah, ya, Pak Hamzah di Pampang 2. Pampang 2. Iya, silakan Pak Hamzah, kaitannya dengan ini tema kita sama Pak Siti Naja lah ya. Kita bahas dari Siti Naja itu dalam artinya pantas dan tidak pantasnya untuk membuka usaha. Jadi harus memikirkan nilai kepantasannya. Kira-kira kalau saya buka usaha dengan tempat yang seperti ini, iya, bagaimana? Terima kasih. Jadi untuk mendirikan suatu usaha ya harus ada izin ya. Iya. Pertama dari tetangga, kemudian ditinjau oleh lurah. Jadi usahanya apa? Sudah itu sudah lengkap sebuah amdalnya, apanya semua persyaratan. Lurah tanda tangan. Tanda tangan kemudian dia bawa di perizinan turun lagi meninjau apakah bisa dikasih izin atau tidak, berdasarkan jadi ada beberapa aturan yang harus diikuti. Amdalnya ya utamanya tempat parkir, kemudian usaha-usaha disiapkan semua, ada alat pemadam apa semua ya. Ya karena saya dulu kalau saya tanda tangani itu izin situnya, saya tinjau dulu. Ya usaha-usaha apa, kalau saya dulu warkop tidak ada, terus baru ini saya banyak. Kemudian bagian perizinan turun meninjau lagi, melihat keadaan di bawah. Sudah itu baru kita buatkan surat izin usaha. Tapi izin usaha apa? Ada kelontongan juga bisa. Ada juga usaha-usaha yang warkop. Ya kalau warkop itu memang kita harus disiapkan lahan parkir. Jadi ada aturannya. Kemudian perhubungan yang langsung turun itu mengenai itu parkir jadi jalanan. Dia harus tertibkan. Kalau dari Pol PP itu peraturan daerahnya, perdanya dia atur. Kalau perizinan itu sejalan semua, ada semua kalau mau mendirikan usaha. Pamsa, kalau perizinan itu dari dinas mana itu? Kaitannya? Dari perizinan. Oh, dari dinas perizinan memang. Balai kota itu. Balai kota, iya. Iya. Karena saya dulu ada tangki bensin, usaha di tangki bensin Hertasin itu saya bongkar. Saya sendiri yang bongkar karena tidak sesuai dengan penempatannya. Di ujung Hertasin itu dekat dinas PK kalau saya tidak salah. Ada saya bongkar di situ. Jadi banyak saya bongkar itu karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Jadi mohon maaf, yang lain sudah bagus sekali semua masukannya semua, utamanya Pak Jodo dari Limpo, betul. Hanya saya karena sudah 20 tahun ini tidak ada lagi di situ. Jadi saya sudah tanda tangani izin usaha, membongkar dan tidak ada usahanya. Seperti restoran itu ya saya suruh tutup kalau memang tidak sesuai dengan penempatannya. Ya. Baik. Seperti hotel-hotel itu dulu itu ya saya banyak sekali. Ada ini di Kota Makassar. Baik. Makasih Pak Hamzah. Oke, terima kasih. Hadirkan dulu pas jam ya. Ya. Lanjut Ki, Pak Ruslan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki juga Pak Hamzah di Pampang 2 ya. Baik, sahabat budaya.
Sebentar kita lanjut lagi, kabar Ratna Pro 4 dulu hadir di jam 8 waktu Indonesia Tengah. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, kudu-kudu adalah permainan tradisional masyarakat Bugis, khususnya dimainkan oleh anak-anak di pedesaan. Permainan ini menggunakan alat sederhana berupa pintu kelereng atau benda kecil lain yang bisa dilempar dan ditangkap dengan cepat. Biasanya dimainkan di taman lapang atau halaman rumah dengan aturan yang disepakati bersama. Permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga melatih konsentrasi, kecepatan tangan serta kebersamaan antara anak-anak. Kudu-kudu menjadi bagian dari warisan budaya lokal yang mencerminkan kreativitas serta kearifan lokal masyarakat Bugis dalam menciptakan hiburan sederhana namun penuh dengan makna. Demikian kabar Ratna Pro 4. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia.